Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan final project statistik komputasi kelas C081 dengan studi kasus perbandingan rata-rata waktu tidur antara mahasiswa dan karyawan menggunakan metode UJT 2 sampel independen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Intan Mayuni dengan NPM akhir 002. Saya Anindya Kalisa Nurdianti dengan nomor NPM akhir 011. Saya Sabila Ilma Yudhiyana dengan nomor NPM terakhir 039. Oke, yang pertama, pendahuluan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Namun, seringkali melalaikan kondisi fisiknya akibat rutinitas yang padat. Salah satu akses penting bagi kesehatan adalah tidur, yang mempengaruhi fisik dan mental. Pola tidur dipengaruhi oleh faktor usia, pekerjaan, tingkat aktivitas, dan stres. Tidur memiliki dua aspek utama, kuantitas atau durasi waktu dan variabel tidur, dan kualitas atau kepuasan subjektif. Kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan masalah fisik dan mental, seperti kelelahan dan gangguan emosi. Mahasiswa dan karyawan dengan gaya hidup yang berbeda memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku tidur. Mahasiswa cenderung tidur tidak teratur karena tuntutan akademik, sedangkan karyawan memiliki jadwal tidak lebih terstruktur, tetapi mungkin kurang mencukupi. Penelitian menunjukkan kualitas tidur yang buruk pada kedua kelompok berdampak pada kinerja mereka. Namun, sebagai besar, penelitian hanya menganalisis hubungan antara kualitas tidur dan kinerja, dengan sedikit membandingkan rata-rata waktu tidur antara kedua kelompok menggunakan uji statistik inferensial seperti uji T dua sampel independen. Peneliti ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi pada literasi mengenai perbandingan pola tidur mahasiswa dan karyawan. Next. Kemudian tinjauan pustaka. Mahasiswa adalah individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Mereka berperan penting dalam pembangunan nasional dengan kesuksesan pendidikan tinggi diukur melalui kelulusan tepat waktu. Mahasiswa dituntut bersikap dewasa dan rasional dalam menghadapi tekanan akademik dan sosial. Namun, aktivitas sosial dan kebiasaan berkadang sering mempengaruhi kualitas tidur mereka. Sedangkan kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kerjasama tim dan disiplin, serta faktor eksternal seperti kualitas tidur. Pola kerja bergilir, terutama shift malam, dapat mempengaruhi ritme sirkadian, meningkatkan resiko gangguan metabolik dan kardiovaskular, serta menurunkan kualitas tidur. Next. Tidur dan kesehatan. Tidur yang berkualitas berperan penting untuk kesehatan fisik dan mental. Selain tidur, tubuh melakukan regenerasi sel dan menjaga keseimbangan hormon. Kurang tidur dapat meningkatkan resiko obesitas, penyakit kronis, dan gangguan mental. Perbedaan pola tidur mahasiswa dan karyawan. Mahasiswa sering mengalami pola tidur tidak teratur akibat social jet lag atau DSPS dan pengguna teknologi sebelum tidur. Sebaliknya, karyawan memiliki jadwal tidur lebih terstruktur, tetapi tekanan kinerja sering menyebabkan sleep debt dan gangguan tidur kronis. Metode uji T dua sampel independen. Metode ini digunakan untuk membandingkan rata-rata durasi tidur mahasiswa dan karyawan. Analisis ini mempertimbangkan asumsi normalitas data, kesamaan variansi, dan independensi sampel untuk memastikan hasil yang valid. Nah, selanjutnya di sini ada metode. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif untuk menganalisis perbedaan pola tidur antara mahasiswa dan karyawan. Uji T2 sampel independen digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan di antara kedua kelompok populasi dan sampelnya. Untuk populasinya ini kita mengambil mahasiswa dan karyawan aktif. Sampel yang kita peroleh sejumlah 54 responden dengan 27 mahasiswa dan 27 karyawan.
Di sini kami memakai kuesioner. Untuk instrumen penelitian, data demografisnya itu meliputi usia, jenis kelamin, dan status pekerjaan. Dan data pola tidur mereka itu termasuk durasi tidur, jam tidur, waktu bangun, dan kualitas tidur secara subjektif. Nah, ringkasan data yang kami peroleh untuk durasi tidur mahasiswa itu sebanyak 6,07 jam dan karyawannya rata-rata dengan 6,11 jam. Dan jam tidur mahasiswa rata-rata di jam 12 malam lebih dan karyawan itu di jam 22 malam. Lalu untuk waktu bangun itu mereka sama jam 5. Lalu untuk kualitas tidur mahasiswa itu buruk dan karyawan baik. Next. Nah, untuk prosedur penelitian ini yang pertama, identifikasi masalah, menentukan bahwa durasi tidur adalah indikator keseimbangan aktivitas dan kesehatan. Lalu untuk pemilihan sampelnya itu mengambil 54 responden aktif dari populasi mahasiswa dan karyawan. Lalu pengumpulan data kuesioner daring selama 1 minggu. Pemeriksaan data memastikan kelengkapan dan konsistensi jawab. Lalu untuk analisis data itu menggunakan uji normalitas, Shapiro-Wilk, uji homogenitas variance, Levenes test, dan uji T dua sampel independen untuk menguji perbedaan durasi tidur. Lalu hasil temuan awal, mahasiswa memiliki pola tidur yang lebih tidak teratur dibandingkan karyawan, dengan durasi tidur lebih pendek dan kualitas tidur lebih rendah. Hasil ini menunjukkan perlunya intervensi untuk meningkatkan kualitas tidur mahasiswa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut merupakan statistik deskriptif durasi tidur mahasiswa dan karyawan, dan di bawahnya ada hasil analisis uji homogenitas dan uji T dua sampel independen. Yang pertama, uji homogenitas varians atau Levenes test. Nilai signifikansi sebesar 0,871 menunjukkan bahwa varians durasi tidur antara mahasiswa dan karyawan bersifat homogen. Yang kedua, ada uji T dua sampel independen. Nilai signifikansi 2 tail sebesar 0,916 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam durasi tidur antara mahasiswa dan karyawan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, durasi tidur rata-rata antara mahasiswa dan karyawan hanya terpaut 0,04 jam. Ketidakhadiran perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa pola tidur kedua kelompok cenderung mirip. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini antara lain yang pertama yaitu faktor lingkungan. Mahasiswa dan karyawan seringkali diharapkan pada kondisi lingkungan yang serupa seperti tekanan dari aktivitas sehari-hari dan jadwal tidur yang terstruktur. Yang kedua, kesadaran kesehatan tidur. Tingginya kesadaran tentang pentingnya tidur yang cukup mungkin turut berkontribusi pada kesamaan pola tidur di antara kedua kelompok tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa studi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa durasi tidur lebih dipengaruhi oleh kebiasaan individu daripada status pekerjaan atau jenjang pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan, penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan dalam durasi tidur antara mahasiswa dan karyawan. Rata-rata durasi tidur mahasiswa tercatat sekitar 6,07 jam, sementara karyawan memiliki rata-rata durasi tidur yang sedikit lebih tinggi yaitu 6,11 jam. Namun, hasil analisis menggunakan uji T dua sampel independen menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam durasi tidur antara kedua kelompok tersebut, dengan nilai signifikansi sebesar 0,916. Selanjutnya yaitu implementasi dalam program Bahasasi. Untuk deskripsi program yang pertama itu ada fungsi hitung mean. Untuk penjelasannya sendiri, fungsi hitung mean bertugas untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu array data dan jumlah elemen dalam array tersebut atau N. Di dalam fungsi, program menjumlahkan setiap elemen data menggunakan loop for, dan kemudian membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah elemen N untuk menghasilkan rata-rata.
Hasilnya adalah nilai rata-rata dari data yang diberikan, yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Lalu di sini ada hitung fungsi SD, yaitu digunakan untuk menghilangkan standar deviasi sampel yang mengukur seberapa tersebar data dari rata-ratanya. Fungsi ini menerima tiga parameter, yaitu array data, jumlah elemen dalam N, dan rata-rata data atau MEAN. Nah, program pertama-tama menghitung defisiasi setiap elemen dari rata-rata, kemudian mengkuadratkan setiap defisiasi tersebut. Semua hasil kuadrat dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan N-1 untuk menghitung variansi sampel. Nah, terakhir, akar kuadrat dari nilai tersebut diambil untuk menghasilkan standar deviasi. Fungsi ini memberikan informasi tentang seberapa besar variasi data dalam sampel. Selanjutnya, fungsi hitung UJT digunakan untuk menghitung nilai UJT yang digunakan dalam UJT student untuk sampel independen. Fungsi ini menerima parameter berupa rata-rata, standar defisiasi, dan ukuran sampel dari dua kelompok yang membandingkan mahasiswa dan karyawan. Untuk menghitung nilai T, pertama-tama hitunglah variabel terkumpul atau pollen variance yang menggabungkan variansi dari kedua kelompok. Kemudian standar error dihitung menggunakan pollen variance dan ukuran sampel. Nilai T dihitung dengan membandingkan selisih rata-rata kedua kelompok dan membandingkan dengan standar error. Nilai T ini digunakan untuk menemukan apakah perbedaan antara kedua kelompok signifikan secara statistik. Selanjutnya, fungsi baca tabel T. Fungsi ini digunakan untuk membaca nilai krisis T berdasarkan derajat kebebasan atau degree of freedom dan tinggi signifikan atau alpha. Fungsi ini menerima dua sampel derajat kebebasan atau DF dan alpha. Jika derajat kebebasan kurang dari atau sama dengan 20, fungsi ini akan mengembalikan nilai dari array tabel T yang telah dibentuk sebelumnya. Jika derajat kebebasan lebih besar dari 20, nilai krisis T dianggap mendekati nilai dari distribusi normal dan fungsi ini akan membandingkan nilai 1,960 yang merupakan nilai krisis untuk alfa sama dengan 0,05 dalam distribusi normal. Selanjutnya yaitu fungsi utama. Bagian utama dari program dimulai dengan meminta input dari pengguna mengenai jumlah sampel dan data waktu tidur untuk mahasiswa dan karyawan. Setelah memastikan bahwa input valid, program melanjutkan dengan mengalokasikan memori untuk menyimpan data menggunakan malloc. Setelah itu, program menghitung rata-rata dan standar deviasi untuk kedua kelompok menggunakan fungsi hitung MEAN dan hitung SD. Selanjutnya, nilai UJT dihitung dengan memanggil fungsi hitung UJT dan nilai kritis T diambil dari tabel dengan menggunakan fungsi baca tabel T. Setelah menghitung semua statistik yang diperlukan, program menampilkan hasilnya, termasuk rata-rata waktu tidur, standar deviasi, nilai UJT, nilai kritis T, serta kesimpulan mengenai ada atau tidaknya perbedaan signifikan antara kedua kelompok berdasarkan hasil UJT. Terakhir, program membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk data mahasiswa dan karyawan menggunakan free. Selanjutnya, kita jalankan programnya. Untuk percobaan, saya akan menggunakan data yang random. Pertama, program akan meminta jumlah sampel dari mahasiswa. Untuk data randomnya, kita masukkan dua jumlah sampel saja. Untuk mahasiswa satu, waktu tidurnya yaitu 7 jam, mahasiswa 6 jam. Selanjutnya, program meminta untuk memasukkan jumlah sampel karyawan. Eh, kita samakan untuk karyawan pertama yaitu misalnya 8 jam dan 6 jam. Program akan menampilkan rata-rata waktu tidur mahasiswa, standar deviasi, rata-rata waktu tidur karyawan, standar deviasi waktu tidur karyawan, lalu nilai UJT, nilai kritisnya, dan hasilnya. Untuk data yang sebenarnya,
dengan jumlah sampel mahasiswa 27 dan jumlah sampel karyawan 27, hasilnya yaitu rata-rata waktu tidur mahasiswa adalah 6,07 jam, standar deviasi waktu tidur mahasiswa itu 1,27, rata-rata waktu tidur karyawan itu 6,11 jam, standar deviasi waktu tidur karyawan itu 1,31, untuk nilai uji T-nya yaitu min 0,1055, nilai kritisnya yaitu 1,9600. Hasilnya tidak ada perbedaan signifikan sih antara waktu tidur mahasiswa dan karyawan. Berikut merupakan link Canva kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.